Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya M. Alvin. NIM saya 230600015. Saya dari sesi 028. Nah, sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Alfon Satrianto SEME selaku dosen pada mata kuliah Statistika Lanjutan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tutorial pengolahan data menggunakan software SPSS. Nah, sebelumnya, apa itu software SPSS? Nah, software SPSS itu kayak singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Kayak software itu ngebantu kita ngolah data kayak ngitung-ngitung, ngelompokin data, nyari hubungan antar data, dan masih banyak lagi. Nah, bayanginnya kayak gini, kita tuh punya data tentang nilai ujian anak-anak. Nah, SPSS ini ngebantu kita buat ngelihat rata-rata nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, dan ngelompokin anak-anak ke dalam kelompok yang nilainya sama. Nah, makanya SPSS tuh sering banget nih dipakai buat ngolah data di berbagai bidang kayak sosiologi, ekonomi, kesehatan, dan bisnis. Nah, itu eh, penjelasan singkat tentang apa itu SPS, software, apa itu software SPSS. Nah, mungkin eh, data apa yang diolah? Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengolah data tentang skripsi yang berjudul Pengaruh Investasi, yang berjudul Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2000 sampai dengan 2021. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam tutorialnya. Kita share screen dulu ke aplikasi IBM SPSS. Nah, ya. Nah, di sini yang pertama-tama itu kita buat variabel apa aja yang ada di dalam skripsi yang ingin kita olah. Nah, kalau skripsi yang ingin aku olah itu ada eh, 4 variabel, ada itu Y. Kita klik Y, habis itu kita klik Enter. Nah, selanjutnya ada X1, klik Enter. X2, Enter. Dan X3, klik Enter. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu X1, apa itu X2, apa itu X3, dan apa itu Y. Mungkin teman-teman bertanya, apa variabel yang saya gunakan, apa variabel yang saya gunakan di, atau mungkin apa variabel yang digunakan di dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Investasi Tenaga Kerja dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2000 sampai dengan 2021. Dari judulnya aja udah kelihatan ya, di mana variabel yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi sebagai Y, X1 itu adalah investasi, X2 itu merupakan tenaga kerja, dan X3 itu merupakan ekspor. Nah, data-datanya udah saya masukin ke dalam A ini. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada yang B ini, kolom B ini merupakan investasi. Yang C ini merupakan tenaga kerja. Dan D ini merupakan ekspor. Nah, kita masuk ke aplikasi IBM SPSS tadi. Nah, selanjutnya di label ini kita masukin apa variabelnya, nama variabelnya. Misal Y ini merupakan pertumbuhan ekonomi. Disclaimer ini berbeda-beda ya tiap masing-masing dari
variabel-variabel ini. Ini tergantung dari eh, skripsi yang teman-teman mau olah nanti. Kalau di skripsi yang aku olah ini ada 4 variabelnya. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi sebagai Y, pertumbuhan ekonomi sebagai Y. Nah, yang X1 itu merupakan, nah, yang X1 itu merupakan, nah, yang X1 itu merupakan investasi, X2 merupakan tenaga kerja, kita masukkan tenaga kerja. Dan yang X3 itu merupakan ekspor. Nah, kita buat ke sini. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang ada di Excel tadi, yang tadi aku lihatin ke data view ini. Nah, kelihatan kan kalau Y ini, nah sini ada namanya, name Y, labelnya itu pertumbuhan ekonomi. Ada X1 investasi, X2 ini tenaga kerja, X3 ekspor. Nah, kalau teman-teman nggak ke variabel view, teman-teman langsung ke data view dan masukin datanya itu nggak bakal bisa ya, teman-teman. Jadi kita harus ke variabel view dulu, masukkan variabel-variabelnya, baru kita ngolah datanya ke data view. Oke, kita masuk ke ini. Excel tadi, kita copy semuanya, data-data, nah, klik Ctrl C, lanjut kita masuk ke aplikasi IBM tadi. Nah, di sini kita klik Ctrl V, kita paste. Nah, ini datanya udah masuk, di mana Y ada pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja, dan ekspor. Nah, selanjutnya, setelah data-datanya udah kita masukin, kita masuk ke tools ini, Analyze namanya. Kita masuk ke regression. Setelah ke regression ada menu linear. Kita masuk ke menu linear. Ah, ini tampilan menu linear. Nah, selanjutnya di variabel dependent ini kita masukin pertumbuhan ekonomi. Kita masukin ini ya, cara masukinnya ini ada tekan tanda panah ini kita masukin pertumbuhan ekonomi. Pak. Ini langsung masuk pertumbuhan ekonomi ke variabel dependent. Mungkin teman-teman bertanya juga ya, apa itu variabel dependent? Nah, mungkin aku mau jelasin singkat tentang apa itu variabel dependent ya. Jangan nanti udah jauh-jauh ke depan tapi teman-teman nggak tahu nih apa itu variabel dependent dan apa itu variabel dan apa itu variabel independent. Mungkin aku bakal ngejelasin singkat tentang apa itu variabel independent dan variabel dependent ya. Nah, kayak bayanginnya tuh gini, teman-teman tuh lagi jalan-jalan nih, misalnya di mall gitu kan, terus tuh ngelihat banyak toko tuh. Nah, variabel independen itu kayak toko-toko itu yang ngaruh ke apa yang kalian beli gitu. Nah, misalnya teman-teman ini lagi ngelihat toko baju, terus teman-teman kepengen beli baju. Nah, kalau variabel dependen itu kayak barang yang teman-teman beli gitu, yang dipengaruhi sama toko-toko itu. Jadi teman-teman ngelihat toko baju, terus teman-teman beli baju. Nah, itu. Nah, sebagai contoh lagi ya, teman-teman ngelihat baju di toko. Teman-teman ngelihat baju yang lucu, terus teman-teman tuh kayak kepengen nih beli. Nah, di sini toko baju itu sebagai variabel independen. Karena apa? Karena dia ngaruh ke keputusan teman-teman buat beli baju. Sedangkan baju yang teman-teman beli itu disebut variabel dependen karena dipengaruhi sama keberadaan toko baju. Nah, gitu. Kalau penjelasan lebih jelasnya itu kayak variabel independen itu variabel yang dimanipulasi gitu. Variabel yang
dimanipulasi atau diubah oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Nah, variabel ini sering disebut sebagai variabel penyebab atau variabel prediktor. Nah, sedangkan variabel dependen itu adalah variabel yang diukur atau diamati oleh peneliti untuk melihat pengaruh dari variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel akibat atau variabel respon. Contohnya dalam penelitian tentang pengaruh durasi belajar yang merupakan variabel independen terhadap nilai ujian. Nah, nilai ujian ini apa? Nilai ujiannya termasuk ke dalam variabel dependen. Karena durasi belajar itu sudah masuk ke variabel independen. Nah, sang peneliti ini akan memanipulasi durasi belajar. Lalu ngelihat nih bagaimana nilai ujian itu berubah. Secara sederhana, variabel independen ini adalah penyebabnya. Sedangkan kalau variabel dependen ini adalah akibat. Mengapa ini menjelaskan mengapa eh, se- ini menjelaskan mengapa sebuah peristiwa itu pasti ada sebab dan akibatnya. Bakal ada variabel independen dan variabel dependennya. Nah, gitu. Semoga teman-teman paham eh, semoga teman-teman paham atas penjelasan singkat tentang variabel dependen dan variabel independen yang aku jelasin tadi. Nah, kita masuk kita lanjut mungkin kita lanjutkan aja ke tutorial yang tadi. Kita udah masukin pertumbuhan ekonomi ke variabel dependen. Nah, selanjutnya kita masukin nih yang X1 investasi, X2 tenaga kerja, dan X3 ekspor ini ke dalam variabel independen. Nah, kita masukin, eh kita tekan klik biru ini ya. Klik. Nah, dia masuk. Kita klik tenaga kerjanya dulu nih. Nah, kita klik tenaga kerja, baru kita klik yang warna biru ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke X3, ini kita klik yang warna biru nih. Nah, udah semua variabel masuk ke dalam kotak kolom, di mana pertumbuhan ekonomi itu masuk ke variabel dependen, sedangkan investasi, tenaga kerja, dan ekspor itu masuk ke variabel independen. Nah, jadi kita klik statistik. Nah, kita klik statistik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian statistik. Di sini kita klik pada kolom ini, collinearity diagnostic. Klik. Nah, selanjutnya pada residual ini kita klik Durbin Watson. Klik. Oke. Setelah itu kita klik continue. Oke. Kemudian kita ke menu save. Kita klik ini unstandardized sebagai residualnya. Terus kita klik continue. Kita klik oke. Nah, di sini udah kelihatan ya. Ada variabel insert remove, mode summary, ANOVA, coefficient, collinearity diagnostic, residual statistik. Selanjutnya, setelah kita sampai di sini, kita masuk ke file yang tadi. Kita akan memunculkan variabel baru, variabel yang namanya lnres. Sini kita klik di sini ya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita klik ke transform compute variable. Nah, kita tulis lnres. Ln huruf besar ya teman-teman semua. Ln underscore res. RES. Nah, selanjutnya kita klik arithmetic. Selanjutnya klik yang di functionnya ini ln. Klik dua kali. Nah, selanjutnya kita klik ini. Kita masukkan ini ke dalam numeric expression. Kita klik. Nah, dia masuk. Terus setelah itu kita kali tanda bintang. Nah, selanjutnya kita masuk ke unstandardized tadi residual kita masukkan lagi. Nah, setelah kita masukkan residual yang kedua residual tadi, nah setelah kita masukkan residual tadi, kita klik OK. Oke, kita lihat apakah variabelnya muncul atau tidak nih.
Nah, ternyata variabel LNRS-nya muncul di sini, di samping res satu ini ya. Nah, nah, langkah selanjutnya kita masuk ke menu Analyze. Kita klik di non parametric test. Ada yang namanya legacy dialog paling bawah itu. Lanjut kita menu ke ini one sample CS. Kita klik. Nah, muncul kotak seperti ini. Setelah masuk ke langkah yang sekarang, kita masuk ke ini. Kita masukkan ke tes variabel listnya ini under dan dice residual ini kita masukkan. Nah, dia masuk. Kita klik OK. Nah, ini ya yang kita cari tadi one sample Kolmogorov Smirnev test. Nah, di langkah selanjutnya kita ke tools analyze, kita masuk ke regression lagi, kita masuk ke linear. Setelah itu kita keluarkan ini variabel dependent pertumbuhan ekonomi, keluarkan, masukkan LNRES. Ya, kita masukkan. Nah, klik. Nah, yang ini kita keluarkan ya tadi ya. Kita keluarkan semua, keluarkan X1, X2, X3. Setelah itu kita masukkan lagi. Satu, X2, tenaga kerja, X3, ekspor. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini dia data-data yang udah kita butuhkan semua udah muncul di sini. Nah, hasil data skripsi ini nunjukin bahwa model regresi yang dibangun memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang diwakili oleh LNRES, yang mungkin singkatan dari log natural of residual atau variabel lain yang relevan dengan penelitian. Di mana variabel independen, skripsi ini menggunakan tiga variabel independen ya, yang udah kita sebutkan di awal tadi, yaitu ekspor, investasi, dan tenaga kerja. Nah, pada model summary, R square sebesar 0,0468 itu menunjukkan bahwa 46,8% dari variasi dalam variabel dependen atau LNRES itu dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model. Sedangkan adjusted R square itu sebesar 0,379 yang menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model bahwa adjusted R square sebesar 0,379 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model 37,9% dari variasi dalam variabel dependen itu dapat dijelaskan. Nah, pada ANOVA-nya signifikansi itu sebesar 0,009 yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan itu signifikan. Yang artinya setidaknya satu dari variabel independen ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, pada bagian coefficient, coefficient untuk setiap variabel independen ini nunjukin nih besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap LNRES. Nah, untuk mengetahui secara spesifik variabel mana yang berpengaruh signifikan, perlu dilihat nilai signifikansi untuk masing-masing coefficient. Hasil analisis ini nunjukin bahwa model regresi yang dibangun memiliki pengaruh signifikan nih, memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ketiga variabel independen, ekspor, investasi, dan tenaga kerja, ini secara bersama-sama dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam LNVS. Nah, pada bagian coefficient, signifikansi untuk investasi dan tenaga kerja masing-masing itu 0,091 dan 0,166, yang nunjukin nggak ada pengaruh signifikan terhadap LNRES. Nah, signifikansi untuk ekspor adalah 0,474, yang nunjukin nggak ada pengaruh signifikan nih terhadap LNRES. Nah, kolinear, pada collinearity diagnostik, condition index untuk tenaga kerja itu adalah 8,561 yang nunjukin potensi multikolinearitas nih atau korelasi tinggi antara variabel ini dengan variabel independen lainnya. Nah, variansi proportion ini nunjukin bahwa tenaga kerja memiliki proporsi varian
memiliki proporsi varians yang tinggi, yaitu 98% dalam ekspor yang mendukung adanya multikolinearitas. Nah, walaupun model regresi secara keseluruhan signifikan, nggak ada nih variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap LNRES. Multikolinearitas ini ada antara multi multikolinearitas antara tenaga kerja dan ekspor mungkin menjadi penyebab nggak ada signifikansi variabel independen. Kesimpulannya hasil kesimpulannya hasil analisis ini nunjukin bahwa model regresi yang dibangun memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun namun nggak ada nih variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang kemungkinan penyebabnya itu adalah adanya multikolinearitas antara variabel tenaga kerja dan ekspor. Nah, peneliti ini perlu mempertimbangkan multikolinearitas dan mencari solusi untuk mengatasinya, seperti menghapus salah satu variabel yang berkorelasi tinggi atau menggunakan teknik regresi Rich. Peneliti ini juga perlu mengevaluasi kembali desain penelitian dan memilih variabel independen yang lebih relevan dan tidak berkorelasi tinggi. Nah, simpelnya gini. Simpelnya gini. Modelnya sih oke ya, tapi ngaruh ke variabel yang mau diukur. Modelnya oke, itu ngaruh ke variabel yang mau diukur. Tapi variabel-variabel yang dimasukkan ke model nggak nggak ada yang ngaruh signifikan gitu. Kayak gini nih, variabel tenaga kerja sama ekspor tuh kan saling ngaruh banget tuh. Nah, peneliti ini harus ngurusin nih masalah ini. Bisa dihapus salah satu variabelnya atau pakai teknik regresi yang lain. Peneliti ini juga harus ngeliat lagi desain penelitiannya dan memilih variabel yang lebih pas dan nggak saling ngaruh banget nih. Nah, mungkin sekian video saya pada kali ini tentang mengolah data skripsi menggunakan software SPSS. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.